Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang menyapa Anda kembali. Semoga Anda selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, kapan lalu Rizky mendapatkan pertanyaan dari konsumen seperti ini? Nah, konsumen menanyakan transmisi yang tepat bagaimana ketika melewati tanjakan yang panjang. Nah, Rizky akan bahas bagaimana untuk pembahasan mengenai transmisinya. Tonton video ini sampai habis. Oke, yang Rizky jelaskan di sini menggunakan transmisi matic ya. Karena kalau di transmisi manual itu biasanya kalau tanjakan yang tidak terlalu curam dan panjang itu ya mungkin kadang ada beberapa yang menggunakan gigi 2 atau mungkin gigi 3. Kalau ketika gigi 2 terasa berat dipindah ke gigi 2, atau mungkin melewati yang sangat curam akan dipindah ke gigi 1. Seperti itu untuk yang transmisi manual. Nah, sekarang bagaimana ketika untuk menggunakan di transmisi matic seperti itu. Sekarang kalau penggunaan transmisi matic itu kembali lagi kita menggunakan mobil yang seperti apa. Nah, ini Rizky contohkan di Honda Brio, di mana Honda Brio sendiri adalah mobil 2 baris ya, atau 5 seater atau 5 penumpang. Nah, ketika menggunakan yang 5 seater, ketika kita berkendara sendiri melewati jalan yang menanjak yang panjang, itu mungkin ditaruh di transmisi D aja sebenarnya sudah cukup, karena di transmisi D ini drive itu dia akan otomatis mengatur untuk kecepatan, jadi seperti itu, atau mungkin RPM-nya ya seperti ini. Nah, ketika kita berjalan dengan kecepatan yang standar gitu ya, mungkin kecepatan 50 lah, kita ketika naik itu pastinya kita akan menginjak pedal gas yang ada di sini itu dalam seperti ini, diinjak yang agak dalam, maka RPM yang di sini itu dia akan naik seperti itu, dan putaran mesin dia semakin cepat, jadi seperti itu. Nah, kalau seumpama kita berkendara dengan mobil Brio full penumpang seperti itu ya, mungkin ditaruh di D itu bisa sebenarnya, cuman agak sedikit berat, jadi seperti itu. Nah, bisa kita pindah di transmisi S seperti itu. Nah, biasanya kadang kalau terlalu curam lagi taruh di L seperti itu. Nah, ini Rizky contohkan di transmisi matic dengan konfigurasi DSL ya. Ada juga contohnya di Honda HR-V atau mungkin sekelas HR-V ke atas itu hanya sampai DS seperti itu, dan ada juga yang hanya D saja seperti itu. Nanti Rizky jelaskan setelah Rizky jelaskan di konfigurasi DSL seperti ini. D ini adalah drive, S ini second atau sport, dan L ini adalah low seperti itu. Jadi semakin kita menggunakan transmisinya ke arah dalam, kita pindah, itu semakin cepat putaran mesin atau mungkin RPM-nya semakin tinggi, jadi seperti itu. Dan tenaganya juga semakin besar seperti itu yang dihasilkan. Ketika kita menggunakan Honda Brio dengan konfigurasi 5 orang itu penuh, kita taruh di D dengan jalan yang rata itu masih kuat seperti itu. Dan ketika nanjak seperti itu ya, atau di mall-mall gitu ya, yang dengan naik dengan spiral, itu taruh di S rasanya mungkin bisa dan agak berat seperti itu, mungkin bisa taruh di L. Atau mungkin kita jalan dengan jalan yang lurus dan nanjak gitu ya, atau mungkin melewati pegunungan atau apa, rasanya itu bisa taruh di L seperti itu. Tapi sekarang kembali lagi pada momentum seperti itu. Ketika kita melewati tanjakan, dari bawah kita sudah mendapatkan momentum yang baik, atau mungkin mendapatkan tenaga yang sudah tinggi, kita taruh di L itu bisa dipastikan akan naik dengan sempurna. Beda lagi ketika kita jalan taruh di D di tengah-tengah tanjakan lalu kita pindah ke L seperti itu. Nah, itu kadang momentumnya kurang dapat seperti itu ya. Jadi kembali lagi
Yang pertama tergantung dengan mobilnya bagaimana, menggunakan yang 7 penumpang atau 5 penumpang. Yang selanjutnya, yang kedua adalah muatannya seperti apa, kita berkendara sendiri atau mungkin berkendara dengan muatan full dengan barang-barang yang banyak. Setelah itu momentumnya seperti itu. Jadi mungkin 3 itu yang menjadi poin penting kita menggunakan transmisi mana dan kita bisa naik ke tanjakan atau tidak seperti itu. Nah, ini Rizky jelaskan di transmisi DSL seperti itu. Kembali lagi pada insting pengendara ya. Ketika kita rasa di jalan depan itu nanjak sekali dan muatannya sudah full, banyak orang, pastinya kita akan memindah transmisi ke S atau ke L seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, sebentar lagi Rizky akan jelaskan ke transmisi di mobil HR-V mungkin ya, yang DS itu aja. Oke, di sini sudah ada transmisi dari Honda HR-V. Nah, bisa kita lihat. Nah, seperti ini ya. Di sini paling ujung itu ada transmisi P, setelah itu R, N, D, S seperti itu. Kalau yang di tadi Brio itu ada L seperti itu. Nah, untuk yang transmisi seperti ini sebenarnya itu sama saja, hanya saja kalau yang di HR-V ini dia ada 2 DS, kalau yang di Brio tadi ada L seperti itu. Nah, bedanya kalau tidak ada L-nya seperti ini ya, tidak ada L-nya di HR-V ini mendapatkan yang namanya nih pedal shift seperti ini yang ada di setir sini, sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang kanan untuk menambah dan yang kiri itu untuk mengurangi, jadi seperti itu. Nah, ketika menanjak gitu ya, nah karena ini HR-V konfigurasinya sama seperti Brio, dia 5 baris ya, sorry, ada 5 penumpang atau 2 baris, itu bisa dipindah ke transmisi S seperti itu ya, seperti ini. Kalau kita di D, kita jalan yang sangat santai seperti itu dengan muatan penuh atau mungkin hanya 1 orang, itu ya memang sangat kuat sekali. Nah, ketika kita menanjak bisa ditaruh di S seperti ini. Nah, untuk S sendiri ini bisa digunakan untuk semi manual ya, yang digunakan ke pedal shift seperti ini. Ketika kita berpindah langsung ke ke S seperti ini, itu jadinya langsung semi manual seperti ini dan langsung dipindahkan transmisinya seperti ini, seperti itu. Dan untuk transmisi semi manual ini dia ada 7 kecepatan atau mungkin 7 percepatan ya, seperti itu. Kalau yang mobil manual itu, kalau di Brio itu ada 5 kecepatan. Kalau di mobil yang lain itu biasanya ada yang sampai 6 percepatan, tapi kalau di Matic Honda yang semi manual itu 7 percepatan. Jadi seperti itu. Nanti di sini dia akan muncul gigi S, setelah itu di sampingnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 seperti itu. Nah, itu juga bisa kita gunakan untuk menyalip kendaraan seperti itu, atau mungkin digunakan untuk tanjakan seperti itu. Bisa kita gunakan seperti ini. Maka feel yang digunakan adalah feel berkendara manual seperti itu. Biasanya sih ini langsung menyesuaikan ketika kita dari bawah sudah mendapatkan kecepatan yang sangat tinggi dan momentum yang bagus, itu langsung berpindah ke S seperti itu. Nanti di sini dia akan muncul, tidak akan muncul gigi 1, dia akan muncul gigi menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan. Bisa rata-rata itu kadang bisa langsung masuk ke 4 atau ke 5 seperti itu ya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk menanjak dengan tanjakan yang panjang. Nah, ketika tanjakannya yang sangat curam sekali, kita sudah kecepatan tinggi dan masuk di transmisi contohnya 4, biasanya kalau kita kurang power itu bisa dikurangi seperti ini, digunakan. Kita kurangi
kita tekan 1 kali atau 2 kali, maka untuk RPM ini dia akan naik dan tenaganya akan sangat besar seperti itu. Itu bisa digunakan saat menanjak dengan kondisi yang curam seperti itu. Seperti itu ya. Baiknya bagaimana untuk menggunakan transmisi ketika kita melewati tanjakan. Mungkin penjelasannya seperti itu kurang lebihnya. Thank you. Baik, itu tadi adalah pembahasan tentang transmisi yang digunakan pada tanjakan. Bagi Anda semua yang memiliki pertanyaan atau yang menginginkan informasi seputar produk-produk Honda atau yang ingin melakukan pemesanan, jangan sungkan-sungkan kontak Rizky yang ada di bawah ini. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan, tetap bijak dalam berkendara. Jangan ngantuk ketika nyetir, jangan nyetir ketika ngantuk. Terima kasih, sehat selalu.